Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Apriani. Saya mahasiswi dari Stikes Kota Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan atau akan mempraktikkan konseling KB. Di sini ada pengetahuan awalnya. Konseling KB atau keluarga berencana merupakan percakapan tatap muka atau wawancara antara klien dengan konselor. Antara klien dengan konselor yang diselenggarakan dengan sengaja. Tujuannya yaitu membantu klien tersebut untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kondisi dan keinginannya, serta dipilihnya berdasarkan informasi yang lengkap tentang alat kontrasepsi. Di sini juga perawat atau konselornya atau penyuluhannya harus menanyakan terlebih dahulu riwayat melahirkan, riwayat pernikahan, riwayat penggunaan KB, dan riwayat penyakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Hairana. Baik, Ibu Hairana, apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, di sini saya mau konsul mengenai KB yang terbaik untuk saya. Oh baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Indi Apriani. Saya perawat yang akan melakukan konseling keluarga berencana kepada Ibu. Untuk waktu konselingnya kurang lebih 15 menit. Tempatnya di sini saja ya Bu ya. Baik. Ibu sudah nyaman di sini di ruangan ini? Sudah. Kalau tidak nyaman, saya pindah ruangan. Sudah ya Bu ya. Saya akan tutup pintu. Pintunya sudah tutup ya Bu ya. Nah baik. Ibu sebelum ke konselingnya, saya ingin menanyakan terlebih dahulu nih Bu kepada Ibu. Ibu riwayat melahirkan berapa kali Bu? Keseluruhan. Saya sudah melahirkan 5 kali. 5 kali. Anak sekarang ada berapa Ibu? Ada 5 Oh alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi tidak ada yang keguguran ataupun apa ya Bu ya? Tidak ada. Nah Ibu sudah berapa tahun menikah dengan suami? Kurang lebih sekitar 20 tahun. 20 tahun, cukup Ya. lama ya Bu ya. Ya, Nah alhamdulillah. Ibu sebelumnya Ibu mempunyai riwayat penyakit apa? Tidak mempunyai riwayat penyakit apa-apa. Jantung, hipertensi tidak ada? Tidak ada. Alhamdulillah Bu. Alergi makanan, Tidak obat? ada. Tidak ada ya Bu ya, alhamdulillah. Nah Ibu sebelumnya Ibu sudah menggunakan KB apa saja selama 20 tahun ini? Pertama itu saya menggunakan KB waktu pertama nikah saya tidak menggunakan KB apa-apa. Ya. Sampai anak saya sudah kedua, saya memutuskan untuk pakai KB IUD bersama suami saya itu. IUD. Ya. Nah, selama itu karena KB IUD itu terlalu lama, jadi suami saya memutuskan untuk tidak menggunakannya lagi. Iya. Ya sudah, saya pindah tuh ke KB suntik 3 bulan. 3 bulan. Iya, karena badan saya jadi semakin gendut. Iya. Karena KB 3 bulan itu saya memutuskan untuk pindah ke KB 1 bulan. Karena di KB 3 bulan itu haid saya juga tidak lancar ya Bu. Iya. Jadi saya pindah ke KB 1 bulan, alhamdulillahnya lancar tuh haidnya, baik-baik saja. Sampai saya punya anak ketiga, karena itu gak ketahuan juga. Iya. Terus yang terakhir itu kemarin saya, karena saya sudah pusing harus pakai KB apa, saya mencoba KB pil. Iya. Ternyata tetap juga sama saya punya anak yang keempat dan kelima itu, saya karena sudah pakai KB Pil. Iya. Nah, baik Ibu kan pertama memakai KB IUD. IUD itu kan KB yang dimasukkan ke vagina Ibu ya untuk menghalangi sel telur bertemu dengan sel sperma. Iya. Nah, untuk KB suntik dan pil itu yaitu KB hormonal. KB hormonal ini bekerja mengganggu hormon Ibu, hormon yang seperti mencegah penghamilan itu ya Bu. Nah ya sekarang saya akan menjelaskan KB yang namanya tubektomi. Saya merekomendasikan KB ini kepada Ibu. Nah saya akan menjelaskan dulu ya Bu ya. Untuk medianya saya pakai lembar Bali. Sudah siap Ibu? Siap. Saya mulai ya Bu ya untuk konselingnya. Baik. Sebelumnya Ibu sudah tahu apa itu tubektomi? Belum. Nah, saya jelaskan dulu ya Bu ya. Tubektomi adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan kesuburan. Nah, seorang perempuan secara permanen, jadi kesuburan Ibu tuh dihentikan ya Bu ya. Lalu tubektomi ini kontrasepsi permanen yang hanya dipertemukan bagi mereka yang memang tidak ingin atau boleh memiliki anak karena alasan kesehatan juga.
disebut permanen karena metode kontrasepsi ini tidak dapat dibatalkan bila kemudian ibu ingin mempunyai anak. Jadi ibu kalau misalnya ibu sudah melakukan tubektomi ini, sebulan lagi ibu akan membatalkan. Nah, itu tidak bisa ibu. Ya. Nah, apa keuntungan pakai tubektomi ini ibu ya? Nah, keuntungannya yang pertama itu sangat efektif. Yang kedua, tidak mengurangi proses menyusui. Ibu kan anak terakhir masih menyusui ya bu ya. Nah, itu jika ibu memakai KB ini tidak ada hambatan ibu untuk menyusui, ASI masih keluar. Yang ketiga yaitu baik bagi klien apabila kehamilan akan menjadi resiko kesehatan yang serius. Misalnya ibu punya penyakit jantung, punya penyakit lainnya yang ibu hamil beresiko. Nah, ini sangat baik sekali ya bu ya. Yang selanjutnya, pembedahan sederhana dilakukan dengan anestesi lokal. Pembedahannya sederhana, bisa disebut juga pembedahan operasi kecil. Anestesinya lokal, jadi ibu tidak pure tidur karena ini lokal ya bu ya. Cuman dikebalkan rasa sakitnya di area yang ingin dibedah. Yang selanjutnya, tidak ada efek samping dalam jangka panjang. Tubektomi ini tidak ada efek samping seperti misalnya ibu melakukan pembedahan sesar. Nah, itu jangka panjang. Nah, ini tuh tidak sakitnya pada saat dibedah atau beberapa hari itu udah hilang sakitnya. Nah, yang selanjutnya, tidak ada perubahan dalam fungsi seksual. Nah, ibu tidak ada tuh hormon seksual ibu nanti hilang, gairah seksual ibu nanti sama suami hilang, tidak ada. Ini aman sekali dan tidak sedikit pun merubah hormon-hormon seksual ibu. Nah, ini cara kerja tubektominya. Ini kan saluran sel telur akan keluar ya bu ya di dinding rahim. Nah, ini nanti akan diikat, lalu nanti ini dipotong, jadi sel telurnya tidak akan ke dinding rahim. Ya. Nah, selanjutnya, kontraindikasi tubektomi. Tidak boleh dilakukan pada siapa aja nih tubektomi. Tidak dilakukan pada ibu hamil. Tubektomi ini tidak boleh dilakukan saat hamil. Yang kedua, pendarahan vagina yang belum terjelaskan. Misalnya ibu sudah menstruasi melebihi dari 17 hari misalnya, kenapa? Itu kan tidak jelas ya bu. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Yang selanjutnya, tidak boleh menjalani proses pembedahan. Misalnya ibu ingin mau melaksanakan proses bedah usus buntu. Nah, ibu juga ingin melakukan ini tidak boleh ya bu ya. Yang selanjutnya, kurang pasti mengenai keinginannya untuk fertilisasi di masa depan. Jadi ibu masa depan ibu ingin mempunyai anak lagi, itu kemungkinannya itu sangat kecil sekali. Yang selanjutnya, jika ada permintaan sterilisasi saat persalinan, ternyata timbul komplikasi ada ibu atau janin, maka permintaan dapat ditolak oleh kami. Misalnya ibu ingin banget nih ngelakuin tubektomi ini, pemotongan jalan sel telur, tapi ibu tidak bilang ibu sedang mengandung. Nah, itu dapat kami tolak. Nah, di sini ada kerugiannya juga. Semua kontraindikasi juga ada kerugian dan keuntungan juga kan bu ya bu ya. Nah, kerugian dari tubektomi ini yang pertama, diperlukan suatu tindakan medis yaitu pembedahan tadi ya bu ya. Yang kedua, bila situasi berubah dan ingin punya anak, peluangnya sangat kecil. Oleh karena itu, pertimbangkan baik-baik oleh dokter ibu nanti konsultasi, dan suami ibu juga konsultasi. Boleh tidak makai ini, mau merencanakan punya anak lagi atau tidak sebelum melakukan tubektomi ini. Nah, efek sampingnya itu tidak ada efek samping ibu, seperti ibu efek sampingnya pusing, terus badan ibu gemuk. Nah, itu tidak ada ya bu ya. Nah, ini pembedahannya, saya kasih gambaran saja ya bu ya untuk pembedahannya. Nanti ibu di area perut, ibu akan diberikan anestesi. Nanti ada alatnya untuk memotong tubektomi yang jalan keluarnya sel telur ini ya bu ya. Nah, penjelasan saya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas penjelasannya. Baik, kalau sudah cukup jelas, saya akan mengevaluasi ke ibu ya, apakah
apakah Ibu tadi mengerti atau tidak. Ibu, efek samping dari tubektomi itu apa sih? Tadi itu tidak disebutkan bahwa tidak ada efek samping dari KB tubektomi ini ya? Ya, tidak ada efek samping ya Bu ya. Baik, Ibu sudah bagus. Ibu ternyata paham dan mendengarkan yang tadi saya jelaskan. Bagaimana Ibu ingin memakai KB apa? Apakah Ibu ingin memakai KB tubektomi ini? Mungkin nanti saya diskusikan terlebih dahulu ke suami saya, karena tadinya juga saya kesini itu hanya untuk konsultasinya saja. Iya. Karena saya sudah tahu mengenai KB tubektomi ini seperti apa, jadi nanti saya bisa bicarakan kepada suami di rumah dan mencari jalan keluarnya nanti bersama suami saya datang lagi ke sini ya. Ya. Oh iya Ibu, KB tubektomi ini tidak dilakukan ke Ibu saja. Misalnya Ibu masih ingin ini, bisa dilakukan ke suami Ibu juga. Oh, iya. Tubektomi ini pemotongan, tubektomi ini bisa sama suami atau istri juga bisa ya Bu ya. Baik, kalau begitu konselingnya sudah selesai, berarti nanti minggu depan Ibu kesini lagi untuk menjadwalkan konselingnya. Kalau Ibu tidak ingin memakai KB tubektomi ini, nanti saya jelaskan KB lain yang saya rekomendasikan ya Bu ya. Baik, kalau begitu karena sudah selesai, saya akhiri. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang salah atau sikap saya yang salah. Dimaafkan ya Bu ya. Kalau begitu saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada hari Sabtu 12 Juni 2021, Perawat Indri telah melakukan konseling terhadap Ibu Hairana. Dengan kereta hasil, Ibu Hairana akan mendiskusikan terlebih dahulu kepada suaminya tentang KB tubektomi.